Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel Sigit Florist. Kali ini kita akan membuat komposer dari kohe atau kotoran hewan ya, dimana nanti ini digunakan untuk menanam tabu lampot dan sayuran ya. Nah, di sini kami sedang mengaplikasikan per 1 tonnya ya. Ini contohnya teman-teman ya, bisa dilihat. Ini adalah kotoran kohe daripada sapi ini ya. Ini asli real dari kotoran sapi ya. Dan di sini untuk takaran per 1 ton akan kita buat ya dengan pengasrian beberapa dengan ramuan-ramuan tertentu yang akan kita gunakan untuk menghasilkan kompos yang berfaedah dan berguna untuk menanam tabu lampot. Yuk, jangan berlama-lama, kita sikat bagaimana proses pembuatannya. Di sini sudah ada pakarnya, Bapak Katino. Selamat pagi, Bapak Katino. Selamat pagi. Oke, Pak. Sekarang kita mau praktek pembuatan komposer dari kotoran hewan, Pak ya. Ya, Ini bisa dijelaskan, Pak, per 1 tonnya itu selain kotoran hewan apa yang kita butuhkan, Pak? yang kita butuhkan yang pertama ada empat, 4 ya, Pak. Terus ada micin, micin, ada ada garam grosok itu, Pak ya. dan ada KCl sama urea Oh, saja. KCl dan urea. Itu untuk 1 tonnya, takarannya, empatnya, garamnya, micinnya berapa itu, Pak? Micinnya kurang lebih seperempat, Oke, seperempat empatnya itu satu mangkok atau setengah liter, Pak ya. setengah liter, Setengah liter. KCl-nya satu mangkok Nah, setengah kilo gitu ya. setengah kilo, Terus dan ureanya setengah kilo. setengah kilo. Oke, dan ada mungkin yang lainnya, Pak? Yang lainnya cuman pakai gula putih. Oke, gula putih bisa, gula merah bisa, pakai apa itu dari tetes tebu itu bisa, Pak ya. Bisa. Oke, sekarang kita pengaplikasiannya, Pak. Bagaimana cara mencampurnya, Pak? Cara mencampurnya satu mangkok diaduk dengan air Ini kurang lebih berapa? 10 liter, Pak ya. 10 liter 10 liter air dicampur dengan setengah liter E4. 4. Oke, itu E4 sudah dicampurkan. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya tinggal KCl-nya. Oke, kita masukkan KCl-nya. KCl-nya kurang lebih setengah kilo, Pak ya. Setengah kilo. Itu kalau seandainya dilebihin boleh, Pak? Nanti matangnya kurang bagus kalau terbanyak. Oke, jadi tidak boleh lebih ya itu. Tuh, setengah kilo, jangan lebih-lebih ya untuk per 10 liter air. Itu kalau menurut Bapak Katino, kalau takarannya berlebih, nanti hasil fermentasinya menjadi buruk ya. Itu selanjutnya adalah urea, Pak ya. Ya. Oke, urea setengah kilo kita masukkan. Dan ini gula putihnya ya. Oke, gula putih yang ini perlu difermentasi nggak, Pak? Hanya dilarutkan, Pak ya? Ya, dilarutkan saja. Oke, dilarutkan dalam air. Gula putih bisa diganti gula merah atau tetes tebu. Iya, betul. Nah, itu langsung dimasukkan. Itu tadi komposisinya adalah 1 4 setengah liter, KCl setengah kilo, urea setengah kilo, dan larutan gula putih atau gula merah atau tebu setengah liter, Pak ya. Oke, selanjutnya diaduk. Lalu diaduk. Oke, diaduk. Boleh pakai tangan, boleh pakai alat yang lainnya, tapi Boleh. biar cepat pakai tangan, Pak ya. Ya. Kalau tangan pakai cepat dan merata ngaduknya. Kalau kan kita bisa merasakan ini udah rata atau belum. Kalau pakai alat kan kita tidak bisa merata. Karena ini juga cairannya aman, Pak ya, tidak gosong di tangan, Pak ya. Aman cairannya. Tidak Oke. pengaruh dari. Oke, selanjutnya kita aduk. Kalau sekiranya sudah merata, ini kurang diaduk lagi ya. Jadi teman-teman, ini proses untuk pembuatan kompos dari kotoran hewan ya, yaitu sapi. Kebetulan di tempat kami kotoran hewan sapi itu menggunung, tidak dimanfaatkan, dan ini akan kita manfaatkan dan nanti kita akan untuk menanam tabu lampot atau tanaman buah dalam pot, atau bisa untuk sayuran, ada cabai, terong, pare, dan sebagainya. Ini luar biasa nanti hasilnya. Nanti akan kita rilis, akan kita review bagaimana hasil yang kita peroleh dari pembuatan komposer ini ya. Oke, kalau sudah larut, Pak, selanjutnya apa, Pak? Sudah larut, kita tinggal pemasangan komposnya. Oke, ini ya sekarang kita lihat komposnya ya, teman-teman. Nah, ini kurang lebih sudah 1 ton. Ini asli murni dari kandang ya. Ini boleh masih dalam keadaan basah ya, Pak Ketino ya. Ya, betul. Boleh juga sudah kering. Betul. Yang penting ini akan kita olah menjadi komposer ya. Nanti hasilnya kering dan seperti pasir ya. Nanti Betul. kita review hasilnya. Nah, ini kita sedang tata ya, ditata. Nanti akan setelah itu akan kita siram dengan ramuan tadi ya, E4, gula putih ya yang dilarutkan atau gula merah boleh ya, atau etanol, dan juga ada KCl dan urea. Oke, ini sedang ditata tempatnya. Ini kurang lebih 1 ton ya.
1 ton kita gunakan seperti itu. Oke Pak, kalau sudah nanti kita tata seperti ini ya. Ya. Setelah itu nanti kita taburkan Pak ya. Ya, taburkan. Nah, selain dari kotoran hewan ini ada mungkin tambahan media yang lain Pak? Ada ini. Oke, kita lihat medianya Pak. Kompos intil kambing. Oke, ini ada tambahan daripada kohe, kotoran hewan kambing. Oke, kita lihat ya. Ini per 1 tonnya kurang lebih 10 sak Pak ya. Ya. Oke, 1 ton daripada kotoran hewan sapi itu kita tambah dengan kurang lebih 10 sak kotoran hewan kambing yang mungkin di pasar, kalau ukuran kita ini, kalau ukuran pupuk itu sekitar 50 kilo. Ini sebenarnya kalau nggak ada ya boleh nggak dipakai juga nggak apa-apa, cuma ini biar hasilnya maknyus, mantul nanti hasilnya ya. Nah, kita buka. Jadi untuk teman-teman jangan di skip ya, terus tonton nanti biar tidak gagal fokus dan berkomentar yang miring ya. Ini dilihat terus. Nah, ini sedang dicampur ya, kohe sapi dengan kohe kambing. Ini juga ditata di atasnya ya. Nah, ditebarkan. Ini coba kita lihat. Tuh, masih ngintil-ngintil gitu kan. Nah, ini nanti selanjutnya kita ratakan di atasnya. Ini opsional ya, pilihan. Boleh dipakai, boleh enggak kalau nggak ada kohenya. Cuma karena di tempat saya di kampung, jadi mau kohe sapi, kohe kambing itu luar biasa numpuk. Dan harganya pun terjangkau, murah. Itu 1 sak itu saya kemarin beli 10.000. Dan ini tidak perlu digiling ya Pak ya? Ya, nggak perlu. Nggak perlu, nanti karena di situ intil-intil yang bunder-bunder itu akan pecah. Menyatu dengan media-media yang lainnya. Nanti akan saya review hasilnya seperti apa ya. 1 bulan tapi lumayan panjang waktunya. Ini selanjutnya. Oke, selain kohe adalah selanjutnya kita tambah setelah itu setengah kilo. Setengah mangkok. Oke, kita selanjutnya adalah selain cairan tadi, selain dicairkan adalah kita tebarkan. Ini micin Pak atau Pak? Ini garam. urea. Oh, ini urea di atasnya. Jadi selain cairan tadi kita taburkan urea di atas hamparan kohe sapi dan kohe kambing tadi. Kita tebar-tebarkan di atasnya. Kemudian KCl. Nah, ini kasih KCL juga ya. KCL. Oke, kita tebarkan lagi KCL-nya di atasnya. Nah, biarkan dia nanti akan bereaksi ya. Jadi guna daripada urea tadi adalah untuk memecah kohe dari kambing, karena kohe kambing ini keras. Kalau nggak dipecahkan dengan urea dan KCl tidak akan pecah ya. Setelah kohe, di atasnya masih ada lagi, yaitu sekam padi. Nah, ini masih ada sekam padi yang akan kita taburkan di atasnya. Ini jadi kayak kue lapis ceritanya Pak ya. Betul. Berlapis-lapis. Nah, itu sekam padinya. Jadi sekam padi kalau di tempat kami ukuran ini harganya 2.500 per 1 sak, 50 kilo ini ya. Di kamu medianya semuanya beli dan harganya terjangkau semua di tempat saya. Nah, setelah itu sama masih kita. Nah, untuk sekam padinya boleh yang masih baru, yang sudah lapuk, yang penting ada. Terserah dari teman-teman punyanya di rumah apa. Jadi ini luar biasa kalau untuk pemupukan jenis-jenis tanaman, sayuran terutama ya. Tanaman sayuran untuk tabulan pot. Tapi untuk tanaman hias bunga ini ya bisa direkomendasikan, tetapi nanti harus dicampur dengan media yang lain. Jadi kalau kita tanam untuk sayuran dan untuk tabulan pot hanya kita campur aja dengan tanah ya. Kita aduk nanti ya. Kemudian kita siram. Oke, setelah kita selesai hamparan ini selesai, selanjutnya akan kita kocorkan ya. Daripada KCl, urea dan larutan gula putih tadi ya. Nah, itu sudah merah. Ini larutan merahnya adalah dari KCl-nya. Nah, kita takar. Oke, sudah kita masukkan. Jadi ini lumayan panjang teman-teman ya videonya, karena biar tidak gagal fokus ya. Jika tayangan ini berguna, berfaedah bagi teman-teman, mohon bantu subscribe ya, like and share ya. Karena
kalau berguna bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kemudian kita siramkan. Oke, selanjutnya akan kita siram di atas hamparan kohe sapi, kohe kambing, dan sekam padi. Nah, seperti itu ya. Kita siramkan, kita kocor di atasnya. Nah, ini kita kocor terus. Jadi tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Bahasa nenek Jawa nyemek-nyemek. Betul sekali. Oke, nah itu. Selesai, guys. Nah, kalau sudah kita aplikasikan semua bahan dan medianya. Ini kalau sudah seperti ini, selanjutnya adalah kita tutup, Pak ya. Ya, nanti kita tutup. Nah, nanti setelah ini selesai, akan kita tutup dan kurang lebih nanti 1 bulan ya akan jadi. Nah, ini seperti contohnya seperti ini ya. Akan nanti kita review hasilnya ini. Nah, seperti ini masih lengket-lengket. Nanti kalau ini sudah jadi, tidak akan seperti ini tadi. Nanti dia akan seperti pasir ya, menjadi serbuk. Nanti kita review ya. Nah, seperti ini. Jadi inilah cara pembuatan kompos atau dari kohe kotoran hewan ya. Dari kohe sapi, kohe kambing ya, dan sekam padi. Nanti kita akan juga buat dari media lain ya, dari daun-daun bambu lapu, daun-daun yang ada di kebun. Dan ini kurang lebih kita tadi pembuatannya ada 1 ton. Ini masih dalam ini sebagai video aja, nanti akan kita selesaikan 1 tonnya ya. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah nonton video saya. Mudah-mudahan tayang ini berguna bagi teman-teman. Terima kasih sudah selalu menonton video dari Sigit Floris ya. Mudah-mudahan berguna, berfaedah. Terima kasih Pak Katino. Terima kasih. Oke, terima kasih ilmunya, dan saya akan menyelesaikan untuk pembuatan 1 tonnya ya. Dan nanti akan saya sungkup dengan plastik, kita bungkus ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.